Siswa kelas 8 yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita belajar tentang Yesus pemenuhan janji Allah. Adapun kompetensi dasar yang pertama, memahami ajaran kitab suci dan ajaran gereja tentang makna Yesus Kristus sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia. Kedua, melakukan aktivitas misalnya menceritakan kembali atau menyusun doa atau puisi yang berkaitan dengan peristiwa Allah yang menjelma menjadi manusia. Adapun indikator yang pertama menjelaskan arti dan makna janji. Kedua, menjelaskan bahwa sejak awal Allah menjanjikan juru selamat seperti yang diungkapkan dalam Kejadian bab 3 ayat 8-15 dan Yesaya bab 7 ayat 10-14. Ketiga, menjelaskan Yesus Kristus adalah pemenuhan janji Allah. Dan yang terakhir, kalian diminta untuk membuat refleksi tertulis sebagai tanggapan atas janji Allah. Nah, janji. Tentu kalian pernah mengucapkan janji atau menerima janji seseorang ataupun mendengar orang yang mengucapkan janji. Sebenarnya janji itu apa? Mari kita lihat bersama. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, janji itu adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat, seperti hendak memberi, menolong, datang, atau bertemu. Yang kedua itu persetujuan antara dua pihak, masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Sedangkan menurut Wikipedia, janji itu adalah sebuah kontrak psikologis yang menandakan transaksi antara dua orang atau lebih, di mana orang pertama mengatakan pada orang kedua untuk memberikan layanan maupun pemberian yang berharga baginya sekarang dan akan digunakan maupun tidak. Janji juga bisa berupa sumpah atau jaminan. Janji adalah suatu kesanggupan untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu dalam usaha untuk mendapat kepercayaan. Janji dapat diucapkan maupun ditulis sebagai sebuah kontrak. Melanggar janji tak hanya sering dianggap sebagai perbuatan tercela, malahan juga ilegal, seperti kontrak yang tidak dipegang teguh. Makna sebuah janji itu terletak pada kesanggupan untuk melakukannya, sehingga mendatangkan kebahagiaan bagi orang yang dijanjikan dan orang yang berjanji. Nah, mengapa orang mengungkapkan janji? Tentu ada alasan ketika seseorang berjanji. Yang pertama, karena rasa cinta. Kedua, rasa tanggung jawab. Ketiga, ingin membahagiakan orang lain. Dan yang terakhir, ingin mewujudkan suatu cita-cita. Untuk mewujudkan sebuah janji, dibutuhkan perjuangan, bahkan pengorbanan. Nah, Allah pun pernah mengucapkan janjinya kepada manusia. Hal ini ketika manusia pertama yaitu Adam dan Hawa diusir dari Taman Firdaus. Allah menyampaikan janjinya karena keprihatinan Allah terhadap situasi dosa yang melanda manusia. Janji itu diteruskan oleh para nabi melalui nubuat, dan janji itu terpenuhi dalam pribadi Yesus Kristus. Untuk lebih jelas, mari kita lihat teks-teks kitab suci berikut. Nah, kita akan bersama-sama membaca kitab Kejadian bab 3 ayat 8-15. Manusia jatuh dalam dosa. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini,
Aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Lalu berfirmanlah Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, pada ayat 15 ini para ahli menyatakan bahwa ini adalah proto-evangelium atau Injil pertama. Selanjutnya kita akan membaca bersama-sama kitab Yesaya bab 7 ayat 10 sampai 14. Pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel itu berarti Allah menyertai kita, dalam Matius bab 1 ayat 23. Selanjutnya kita akan membaca juga dari Ibrani bab 1 ayat 1 sampai 4. Allah berfirman dengan perantaran anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Janji tentang Immanuel merupakan kabar gembira bagi umat manusia. Kabar gembira adalah pewartaan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, yang wafat dan bangkit dari mati. Pada masa Raja Herodes dan Kaisar Agustus, Allah menepati janjinya kepada Abraham dan keturunannya. Dia mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Galatia bab 4 ayat 4 sampai 5. Nah, sekarang sikap kita seperti yang terlihat pada gambar. Menepati sebuah janji adalah sebuah bukti Anda adalah orang hebat. Jangan berjanji dengan mudahnya. Beberapa orang yang menganggap janji adalah hal yang sangat serius untuk ditunggu. Sikap kita
Hendaknya kita pun meneladani Allah yang senantiasa memenuhi janjinya dan mengimani Yesus Kristus sebagai janji Allah itu sendiri. Dan dalam hidup sehari-hari, kita perlu menepati janji, bukan mengingkari. Janji harus ditepati dan dijalankan dengan setia. Pengingkaran terhadap janji akan menimbulkan kekecewaan, tetapi janji yang ditepati akan mendatangkan kebahagiaan dan rasa syukur, memperbesar kepercayaan, dan menumbuhkan ikatan persaudaraan yang lebih erat lagi. Untuk mewujudkan sebuah janji, memang dibutuhkan perjuangan, bahkan pengorbanan. Untuk evaluasi, kalian diminta untuk mengerjakan kelima soal ini. Yang pertama, apa itu janji? Kedua, mengapa seseorang mengucapkan janji? Ketiga, dari ketiga bacaan, kalimat mana saja menunjukkan bahwa Allah menjanjikan juru selamat? Keempat, mengapa Allah mau menjanjikan juru selamat bagi manusia? Dan yang terakhir, dalam diri siapakah janji Allah tersebut telah terpenuhi? Terakhir, terima kasih atas kesediaan kalian mengikuti pembelajaran ini. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya.